Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winardi. Saya dari kelas Biologi B. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang pewarisan sifat. Pewarisan sifat itu sendiri merupakan proses penurunan sifat dari induk atau parental ke anak atau filial. Pewarisan sifat ini juga dapat disebut dengan hereditas. Penurunan sifat dari induk ke anak tidak terjadi secara acak maupun tak beraturan. Sifat-sifat yang diturunkan oleh induknya ke anaknya tidak semua dapat dimiliki oleh anaknya. Ada juga sifat yang diturunkan itu lebih dominan dari jantan, namun ada juga yang lebih dominan sifat dari betina. Bisa juga lebih dominan dari keduanya. Lanjut, istilah-istilah dalam hereditas. Yang pertama yaitu sel haploid dan diploid. Sel haploid dan diploid ini merupakan sel yang memiliki kromosom dalam keadaan berpasangan, atau sel yang memiliki dua sel atau dua perangkat kromosom. Dua genotip. Genotip ini merupakan susunan gen yang menentukan sifat dasar suatu makhluk hidup dan bersifat tetap. Yang ketiga yaitu fenotip. Fenotip adalah sifat yang tampak pada suatu individu dan dapat diamati secara panca indera. Yang keempat yaitu sifat dominan. Gen dikatakan dominan apabila gen tersebut bersama dengan gen lain atau gen pasangannya akan menutup sifat atau peran gen pasangannya tersebut. Yang kelima yaitu sifat resesif. Gen dikatakan resesif apabila berpasangan dengan gen lain yang dominan. Ia akan tertutup sifatnya atau tidak muncul, tetapi juga ia bersama gen resesif lainnya atau alelnya, sifatnya akan muncul. Yang keenam yaitu intermediate. Intermediate adalah sifat individu yang merupakan gabungan dari sifat induknya. Yang ketujuh yaitu hybrid, adalah hasil perkawinan antara individu yang memiliki sifat berbeda. Yang kedelapan yaitu homozigot, adalah pasangan gen yang sama. Yang kesembilan yaitu heterozigot, merupakan pasangan gen yang berlainan. Yang ke-10 yaitu alel, merupakan gen yang merupakan pasangan dari bentuk alternatif terhadap sesamanya yang terletak pada lokus yang bersesuaian dengan kromosom homolog. Yang ke-11 yaitu parental, adalah individu yang merupakan induk, biasanya diberi notasi P. Yang ke-12 yaitu filial. Filial adalah keturunan yang dihasilkan dari persilangan dua induk dan biasanya diberi notasi F. Materi selanjutnya yaitu komponen utama dalam pewarisan sifat, yaitu yang pertama ada kromosom, merupakan komponen utama dalam proses pewarisan sifat. Kromosom memiliki fungsi membawa informasi genetik yang akan diturunkan pada keturunan selanjutnya. Yang kedua yaitu gen. Gen ini merupakan unit paling kecil dari materi genetik yang berperan dalam mengendalikan pewarisan sifat. Dalam kromosom, gen atau keluarga gen terletak dalam lokasi tertentu. Selanjutnya macam-macam persilangan. Yang pertama yaitu persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid ini merupakan persilangan dengan satu sifat pembeda. Yang kedua yaitu persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid ini berasal dari persilangan yang memiliki dua sifat pembeda. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi fenotip pada pewarisan sifat. Faktor yang pertama yaitu karakteristik kromosom. Karakteristik kromosom ini merupakan komponen utama dalam proses pewarisan sifat. Kromosom akan menentukan informasi genetik
apa yang akan diturunkan pada keturunan selanjutnya. Yang kedua yaitu ada karakteristik gen. Gen ada yang bersifat dominan dan ada yang bersifat resesif. Karakteristik gen tersebut akan menentukan hasil persilangan dan pewarisan sifat keturunan. Yang ketiga yaitu ada nutrisi. Nutrisi ini juga mempengaruhi pewarisan sifat, karena jika unsur-unsur tubuh terpenuhi dengan baik, terutama protein, maka proses pewarisan sifat akan berjalan dengan baik. Yang terakhir yaitu ada kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan ini juga sangat mempengaruhi proses fisiologis pada pewarisan fisiologis yang terjadi dalam tubuh. Salah satunya ialah pewarisan sifat melalui persilangan. Jika kondisi lingkungan baik, maka akan berpengaruh pula pada proses persilangan.